Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, bersama dengan saya Evelyn. Dan pada kesempatan kali ini, di episode kedua, kita akan membahas tentang hepatitis dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Internasional. Dan kita saat ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa spesial yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Dan beliau adalah Dr. Supriyono, spesialis penyakit dalam konsultan dari instalasi rawat inap 1. Selamat datang Dr. Supri. Terima kasih Mbak Evelyn, saya diundang ke sini. Iya dokter. Ya. Nah kali ini kita akan sharing-sharing ya dokter ya kepada sobat sehat semua terkait hepatitis. Apa sih hepatitis itu? Terus bagaimana sih cara pencegahannya, cara pengobatannya? Mungkin seperti itu ya dok ya? Monggo Mbak Evelyn. Oke. Dan kita memang kan sering mendengar nih hepatitis gitu ya. Tapi banyak dari kita yang belum tahu hepatitis itu apa sih dok sebetulnya dok? Hepatitis ya, jadi itu sebenarnya terminologi umum. Ya, hepatitis dari kata hepar dan itis. Itis itu radang, hepar itu hati. Jadi setiap keradangan di hati itu namanya hepatitis. Begitu. Ya. Jadi itu memang bahasa ilmiahnya seperti itu ya dok? Ya, bahasa kedokterannya. Kayak misalnya di radang di mata konjungtivitis, ya radang di tenggorokan faringitis, nah radang di hati hepatitis kayak gitu. Jadi penyakit hepatitis tadi itu dok, jenis-jenisnya mungkin ada hepatitis, saya pernah dengar hepatitis A gitu ya dokter ya, atau mungkin ada hepatitis yang lainnya dok selain itu? Luas banget sebenarnya. Jadi hepatitis tadi keradangan ya, bisa disebabkan oleh virus, kuman, atau mungkin karena obat-obatan. Itu semua yang menyebabkan keradangan di hati itu kita masukkan dalam kelompok hepatitis. Nah nanti kalau hepatitis itu penyebabnya adalah virus, nah itu baru kita ngomong tentang virus. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ya gitu. Itu di Indonesia. Kalau di luar ada yang lain gitu. Jadi memang bisa dijelaskan lebih detail lagi dokter terkait yang hepatitis A, hepatitis B yang tadi, ataupun yang jenis-jenis lainnya? Ya, jadi secara klinis itu hepatitis itu yang menjadi perhatian adalah ada yang bisa menyebabkan kronik, berkepanjangan, ada yang bisa sembuh. Misalnya hepatitis A itu bisa sembuh ya. Kalau hepatitis yang menjadi kronik itu biasanya hepatitis B sama C seperti itu. Ya. Penyebab dari hepatitis A maupun hepatitis B dan C yang tadi yang bisa sembuh itu apa saja dok berarti ya? Ya tergantung virusnya tadi. Kalau hepatitis A ya virus hepatitis A. Kalau hepatitis B virus hepatitis B. Kalau hepatitis C, virus hepatitis C gitu. Nah, ada kesalahan yang mungkin dibuat oleh masyarakat, disangkanya hepatitis A, B, C itu merupakan suatu enggak, merupakan suatu kelanjutan. Jadi kalau kena hepatitis A, kemudian bisa menjadi B, menjadi C, enggak bisa, enggak gitu. Jadi beda-beda. Beda jenis ya, dok? Beda virusnya, beda virus. Seperti itu. Ya. Jadi memang hepatitis itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya itu tadi. Nah dari hepatitis sendiri nih dok, itu menular atau enggak ya kira-kira? Karena kan tadi dari virus ya dok ya, biasanya virus kan memang menular. Ya. Seperti itu. Ya, semua bisa menular memang. Menular, jadi ya? A, B, kita ngomong ABC aja yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi cara penularnya juga beda-beda. Misalnya hepatitis A itu menularnya melalui makanan, minuman yang terkontaminasi seperti itu. Nah, kemudian kalau hepatitis B, hepatitis C itu biasanya lewat suntikan gitu ya, lewat tertular. Nah, ini yang paling penting. Hepatitis B itu bisa menular lewat plasenta. Jadi ibu-ibu yang hamil sedang menderita hepatitis B itu biasanya bisa menularkan ke anaknya yang betul ya, itu. Ya. Berarti kalau kayak gitu karena virus-virus tadi itu ya, Dok ya, kan kita itu harusnya itu melakukan pencegahan. Kan siapa sih dok yang mau kena sakit gitu ya dok? Pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari hepatitis A, B ataupun C itu diantaranya kita harus apa aja nih dok? Kalau kita ngomong pencegahan berarti kita harus tahu cara penularan ya, cara penularan virus tadi seperti yang saya sebutkan.
Nah, virus hepatitis A itu menularnya melalui makanan-makanan. Jadi ya harus menjaga kebersihan seperti itu. Nah, yang menjadi menarik hepatitis A itu biasanya terjadi endemi. Ya, endemi itu kayak misalnya anak kos-kosan. Kalau di lingkungan situ terkena hepatitis A, biasanya ikut-ikutan tertular. Contohnya saja seperti anak pondok mungkin. Anak pondok ya juga seperti itu. Satunya kena penyakit kulit, semuanya kena sama gitu ya, karena sumbernya dari makanan tadi itu. Kalau hepatitis B dan hepatitis C beda lagi. Menularnya lewat suntikan ya, jarum suntik ya, biasanya tato seperti itu. Biasanya kan anak muda suka gaya ya, nah itu padahal bisa menularkan penyakit HIV dan hepatitis mungkin yang melalui suntik tadi itu ya, Dok. Iya. Nah, yang paling tentang penularan itu ya hepatitis B. Hepatitis B ya. memang yang sangat umum. Sama ngomong tentang HIV ya. Jadi saya ini kadang iri. Hepatitis B itu dulu ya, ini ngomong dulu, tidak menjadi program nasional. Ya. Nah, HIV itu jadi program nasional sehingga sampai turun ke puskesmas seperti itu ya. Nah, untungnya ya mungkin 10 tahun terakhir ini pemerintah termasuk dunia nanti akan mencanangkan hari hepatitis itu. Nah, itu yang akan diperingati hari ini lebih tepatnya gitu ya. Padahal ya hepatitis B itu jauh lebih menular dibanding HIV. Jauh lebih menular. Cuman masyarakat masih belum sadar gitu ya, Dokter. Betul, masih belum banyak yang tahu tentang hepatitis ini sendiri. Benar, gitu ya. Betul. Iya betul, itu tidak sadar. Saya jadi ingat ada pasien saya ya terkena HBsAg positif. Nah, itu kan tanda awal ya, HBsAg positif. Itu tenang-tenang saja. Oh gitu. Padahal keluarga saya kena HBsAg positif nggak bisa tidur semalaman, Mbak. Atau mungkin ini, Dokter, karena stigma masyarakat kalau HIV itu mereka lebih dikucilkan, makanya mereka semua menganggap bahwa HIV itu lebih berbahaya daripada hepatitis. Ya, mungkin salah satunya mungkin itu ya. Dan yang mungkin juga HIV itu mengenai artis-artis, mengenai orang-orang yang orang-orang besar gitu ya. Orang-orang besar dan terkucilkan tadi itu. Gitu. Ya, gitu. Jadi memang penuh resiko ya, Dokter ya. Betul. Nah, cara kita menjaga, semisal tadi kan endemi itu kan ada di suatu kelompok khusus, contohnya anak pondok ataupun di lingkungan asrama-asrama yang lainnya, Dokter ya. Apalagi kalau dari makanan ini kan biasanya mereka itu makanannya sudah mendapatkan dari institusi tersebut gitu. Nah, cara kita supaya ini, Dok, membedakan semisal makanan yang benar-benar baik atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh hepatitis gitu. Atau mungkin ada ciri-ciri Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Dokter, ya. Tapi biasanya di makanan dimasak dengan cara yang benar itu biasanya virusnya mati. Virusnya mati, oke. Yang paling menakutkan itu adalah, ini ngomong tentang hepatitis A ya. Hepatitis A itu virusnya bisa bertahan dalam suhu dingin. Nah, anak-anak kos-kosan kan kadang sering minum es ya. Nah, esnya dibuat dari air yang tidak sehat. Betul. Tapi syukur alhamdulillah sekarang kan es itu berasal dari air yang matang. Nah, itu dijamin aman itu. Aman gitu ya. Tapi kalau es yang gelondongan itu kan, nah biasa kan kita tahu itu es gelondongan yang mungkin dijual di betul, pasaran gitu itu ya, kita harus khawatir kalau itu. Itu hepatitis A. Hepatitis A. Nah, semisal nih, Dokter, kita kan ada sebagai mahasiswa atau mungkin anak-anak yang ada di pesantren gitu, kita sudah makan makanan yang bebas gitu, kita tidak mengkontrol mungkin, lalu kita terdeteksi menjadi pasien hepatitis gitu. Nah, itu bagaimana, Dok, cara pengobatannya? Mungkin langkah-langkahnya itu kita harus apa saja sih, Dok? Hepatitis A itu bisa sembuh sendiri ya. Dia termasuk penyakit yang self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Kadang tidak ketahuan. Nah, ketahuan kalau baru matanya kuning, mual muntah yang berlebihan, itu baru ketahuan ya. Nah, cara pencegahannya yaitu tadi, kalau sudah terkena hepatitis A, terkonfirmasi, ya sudah, itu harus betul-betul dijaga begitu ya, supaya tidak makan sembarangan, mungkin makan yang disendirikan. Ini kalau dalam komunitas apa tadi? Pondokan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan makanan harus dimasak tentunya. Gitu. Harus matang gitu harus ya. Matang. Benar-benar matang. Ya. Jadi kan biasanya anak muda itu sering makanan yang mungkin kurang matang gitu ya, Dokter ya, atau mungkin setengah matang.
Ya, yang ini sayur-sayuran itu, Pak. Ya, sayur mentah, gitu iya. Mencucinya dengan air yang nggak bersih, itu juga bisa kan, gitu. Nah, itu tadi kan cara pencegahan dan juga pengobatan dari hepatitis A mungkin gitu ya. Nah, kalau dari hepatitis B dan C, dokter, seperti apa? Nah, itu beda lagi. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang B dan C, ini kita ngomong di Indonesia ya, nah itu menjadi perhatian karena bisa menjadi kronik, bisa menjadi penyakit liver atau sirosis. Nah, itu yang ditakutkan ya. Nah, pencegahannya kalau hepatitis C ya, karena dia ditularkan melalui jarum suntik segala macam ya itu dihindari. Ya. Dihindari, kita nggak usah lah coba-coba ya dok, daripada nanti banyak penyakit yang masuk ke tubuh kita gitu ya dok ya. Betul, lebih baik dihindari dulu. Zaman dulu tuh kan setiap berobat harus minta suntik gitu ya kan. Nah, suntikan di puskesmas terutama dulu kan jarumnya cuma satu. Sekarang ini sudah enggak, ya sekarang kan disposable, jadi sudah mulai aman gitu. Nah, yang dari resiko tadi. Iya. Kalau yang hepatitis B ya ini yang usahanya memang ya pencegahan yang paling baik ya dari hepatitis B adalah tadi itu vaksin. Vaksin. Ya. Karena sampai saat ini di antara tadi itu tentang penyembuhan hepatitis A bisa sembuh sendiri tanpa diobati bisa sembuh sendiri. Hepatitis C dulu itu juga susah disembuhkan, tapi beberapa tahun terakhir ini sudah ketemu obatnya dan hampir 99% bisa sembuh hepatitis C. Kalau hepatitis B ini nggak bisa. Sampai sekarang ini bisa sembuh tapi tanda petik sembuhnya. Berarti gitu. Sembuhnya itu mungkin nanti bisa ini dok, bisa kambuh lagi gitu mungkin. Jadi virus hepatitis B ini mempunyai DNA atau ya DNA ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, ke tubuh pasien, DNA ini akan gabung ya, menyatu dengan DNA tubuhnya pasien itu. Jadi meskipun sudah diobati, di dalam hati itu masih ada bibit-bibitnya itu. Bisa muncul lagi, muncul lagi. Yang serem ya dok. Ya itu, makanya hepatitis B ini yang menjadi perhatian. Nah tadi kan caranya ada vaksinasi dok ya. Itu biasanya dimulai dari usia berapa sih dok? Dan kita itu melakukan vaksinasi itu kira-kira sampai usia berapa dan mungkin berapa kali sih? Kalau vaksin itu dimulai dari usia masih bayi ya, itu biasanya ada teman-teman dari anak itu yang biasanya melakukan vaksinasi. Nah, kita ngomong tentang vaksin yang untuk orang dewasa aja dulu ya. Jadi biasanya kan anak baru lahir itu pasti sudah divaksin lengkap. Sekarang pasti itu lengkap. Nah, ya. Nah, ada program tadi saya sampaikan bahwa hepatitis B ini bisa menular dari ibu yang sedang hamil kepada janinnya. Nah, pemerintah mempunyai program sekarang ibu hamil itu pasti akan diperiksa apakah tertular, apakah sedang menderita apa enggak dengan pemeriksaan HbSAg ya. Nah, ketika HbSAg-nya positif itu pasti akan dirujuk kepada kami. Nah, karena ibu hamil ini memerlukan penanganan tersendiri ya. Nah, nanti akan kita periksa, kita periksakan berapa jumlah virus yang ada dalam tubuh ibu hamil ini. Nah, pada saat kehamilan 7 bulan, kalau ada indikasi, maka ibu hamil ini akan kita berikan pengobatan. Tujuannya supaya tidak menular ke janinnya, seperti itu. Nah, jadi kemudian ketika janin ini lahir, di samping vaksin yang rutin, yang biasa dikerjakan oleh teman-teman dokter anak, itu ada tambahan satu lagi. Nah, ada namanya antibodi yang sudah jadi. Dan itu secepatnya harus diberikan pada bayi yang baru lahir. Jadi istilahnya itu cepet-cepetan supaya virusnya nggak masuk ke dalam tubuh, ke dalam hatinya. Mungkin sudah beredar di dalam darahnya si janin, tapi harus dikasih antibodi yang sudah jadi tadi supaya yang masuk atau supaya tidak masuk ke dalam jaringan hatinya si bayi itu. Nah, gitu. Jadi memang untuk hepatitis ini sendiri vaksinnya 1 kali seumur hidup gitu dokter? Enggak gitu. Sebenarnya vaksin itu ada 3 kali kan, yang ditambah satu lagi tadi itu yang khusus untuk yang ibunya positif. Nah, yang belum menjadi rutin adalah mengukur berapa jumlah kekebalan kekebalan dari vaksin yang diberikan, itu belum pernah dilakukan. Jadi masyarakat cukup puas dengan hanya divaksin lengkap, cukup puas, padahal ada jenis-jenis tubuh itu yang slow respon, moderate respon, high respon. Kadang meskipun divaksin sampai
3 kali itu tidak terbentuk antibodi. Nah, itu yang belum diketahui. Jadi memang imun setiap manusia ini kan berbeda-beda ya, betul. Jadi intinya bukan hanya vaksinnya, tapi berapa jumlah antibodi yang muncul dari vaksin yang sudah diberikan tadi, begitu. Nah, karena sekarang kan memperingati Hari Hepatitis Internasional ya dokter ya, mungkin bisa disampaikan kepada sobat sehat RSSA semuanya, bagaimana kita bisa aware terhadap hepatitis itu sendiri. Ya, jadi begini ya, ini mungkin sebagai penutup ya. Jadi kita akan memasuki atau merayakan Hari Hepatitis Dunia ya, Hari Hepatitis Internasional yang jatuh pada tanggal 28 Juli. Biasanya nanti di Indonesia juga begitu serentak ya. Jadi itu suatu momen untuk mengingatkan kita semua agar kita selalu ingat akan penyakit ini. Dunia juga punya program bebas hepatitis tahun 2030 ya, 2030. Bebas dari hepatitis A, hepatitis C, hepatitis B. Nah, itu juga harus kita dukung gitu. Nah, menurut saya hepatitis A tadi sudah saya sampaikan, bisa sembuh sendiri, problemnya kecil. Hepatitis C obatnya sudah bagus-bagus, tinggal mau nggak kontrol ya, obat itu gratis, ada di Saiful Anwar gratis ya. Kemudian yang paling jadi problem adalah hepatitis B ya. Nah, hepatitis B sampai sekarang tadi tidak bisa disembuhkan secara hanya sembuh secara cure yang sebenarnya nggak bisa, hanya sembuh secara fungsional. Makanya untuk pasien-pasien hepatitis B ini yang menjadi penting. Karena tidak bisa diobati, yang paling penting adalah mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegah dengan vaksin tadi. Vaksin sudah kita sampaikan. Nah, saya pesan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ya, periksa saja ke puskesmas terdekat, ke Bu Bidan. Nanti kalau terdeteksi hepatitisnya positif, silakan kontrol ke kami. Nanti akan kami kami rawat dengan baik. Nah, satu lagi, penularan tidak hanya kepada janin, penularan bisa kepada suaminya. Nah, itu yang menjadi penting ya. Nanti jangan sampai ibu ini menderita, tapi suaminya nggak dilindungi. Makanya begitu ibunya ini, ibu hamil ini ketahuan positif, suaminya juga harus ikut tes. Ya. Apabila suami ini BSAG belum terjangkit, maka dia harus diberikan vaksin seperti itu. Tapi kalau sudah terjangkit, kita perlakukan sebagai pasien. Dan silakan kontrol ke Saiful Anwar, obatnya juga sudah tersedia ya. Jadi mari bersama-sama mensukseskan program nasional, program internasional itu bebas hepatitis B tahun 2030. Ya, seperti itu. 2030 ya. 2030. Oke. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Supriyono atas waktunya, atas sharing-sharing kita hari ini tentang hepatitis sedunia ya dokter ya, seperti itu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi sobat sehat RSSA semuanya. Oke, sekian episode Oskap yang kedua ini. Dan sampai jumpa di episode ketiga. Terima kasih, saya Evelyn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama.